Kali ini kita akan mempelajari ya topik segi empat dengan subtopiknya belah ketupat ya. Oke, langsung saja. Definisi dari belah ketupat ini salah ya. Ini bukan trapesium tetapi belah ketupat ya. Belah ketupat itu adalah segi empat yang terbentuk dari gabungan dua buah segitiga sama kaki ya, yang kongruen. Jadi ada dua segitiga sama kaki yang kongruen. Arti kongruen itu sama dan sebangun atau sama persis ya, dengan berimpit pada alasnya ya. Oke, contohnya begini. Ini ada dua segitiga sama kaki, yaitu segitiga ACD. Ada juga segitiga sama kaki ACB, di mana kedua segitiga ini sama ukurannya ya, sama persis bentuknya. Maka berimpit di alasnya itu AC, maka akan terbentuk sebuah belah ketupat ya. Yaitu definisi belah ketupat dan proses pembentukannya. Sekarang kita masuk sifat-sifat belah ketupat yang akan diterangkan pada penjelasan berikutnya. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama adalah semua sisi setiap belah ketupat itu sama panjang ya. Jadi di sini ada belah ketupat ABCD, keempat sisinya sama panjang, berarti AB dengan BC dengan CD dengan AD itu semua ukurannya sama. Misalkan ini 5 cm, berarti ini juga pasti 5 cm. Ini juga 5 cm. Ini juga 5 cm ya. Itulah sifat belah ketupat yang pertama. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Yang berhadapan itu sudut A dengan sudut C itu sama besar. Baru sudut B dengan sudut D itu sama besar ya. Tetapi keempat-empatnya ini bukan sama besar. Oke. Dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Diagonal itu berarti AC dengan BD, sehingga AC ini, diagonal AC ini membagi sudut A dengan sudut D sama besar ya. Contohnya sudut A tadi 60 derajat, berarti ini 30 derajat. Ini juga 30 derajat. Nah, dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Baru diagonal BD juga membagi sudut B dengan sudut D sama besar. Misalkan sudut B nya ini tadi 80 derajat ya, ini semua 80 derajat. Berarti ini sebaik satu ini 40 derajat. Ini juga 40 derajat ya. Oke, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, kedua diagonal belah ketupat saling berpotongan, tegak lurus dan membagi dua sama panjang ya. Berarti diagonal AC dengan diagonal BD itu berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Artinya begini ya, diagonal AC dengan BD tadi berpotongan di titik O, berarti membagi dua sama panjang. Berarti A ke O itu dengan O ke C itu sama ya, yaitu setengah dari AC. Misalkan tadi AC nya itu 10 cm, maka ini 5 cm, ini 5 cm ya. Oke, baru diagonal BD nya misalkan tadi diagonal BD nya ini 16 cm, maka ini 8 cm, ini 8 cm ya. Oke, itulah sifat-sifat dari belah ketupat. Jadi ada 3 ya sifatnya. Untuk contohnya kita lihat di penjelasan berikutnya. Kita lihat contoh pertama ya, diagonal belah ketupat ABCD berpotongan di titik O. Jika panjang AB 5 cm dan besar sudut ABO 60 cm, tentukan panjang AD dan besar sudut CBO. Oke. Pertama kita harus membuat ilustrasi gambarnya ya. Nama belah ketupat, kita gambar belah ketupat, namanya ABCD ya. ABCD. Oke.
Terus kita letakkan apa-apa yang diketahui di soal. Panjang AB 5, berarti ini 5. Oke, sudut ABO berarti ini adalah 60 derajat. Tentukan panjang AD. Panjang AD. Berarti ini juga tetap 5 cm karena sifat pertama tadi keempat sisinya sama panjang. Oke, yang kedua yang ditanyakan tadi besar sudut CBO ini. Oke, berarti besar sudut CBO juga 60 derajat. Ya, sifat yang kedua tadi yaitu diagonalnya membagi sudut menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau ini 60 berarti ini juga 60 derajat. Oke, itu untuk contoh pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Pada bola ketupat ABCD, besar sudut A 3x, sudut B 6x. Tentukan nilai x. Yang kedua besar sudut C dan sudut D. Oke, kita buat ilustrasi gambarnya juga sama ya. Sudut A 3x, berarti keseluruhan A ini 3x. Ya, derajat. Sudut B 6x, berarti seluruhannya ini 6x derajat. Ya. Oke. Nah, sesuai sifatnya tadi, berarti diagonal BD ini membagi dua sudut sama besar, berarti ini 3x. Ya, ini juga 3x. Nah, oke, karena ini 3x, berarti sini juga 3x. Ya, nah, sama besar. Oke, selanjutnya itu tadi sifat yang kedua itu ya. Selanjutnya, kamu lihat ABD ini kan segitiga. Berarti kalau segitiga besar sudut dalamnya 180. Berarti 3x ditambah 3x ditambah 3x harus 180 derajat. Berarti 9x sama dengan 180 diperoleh x-nya sama dengan 20 derajat. Itulah jawaban A. Jawaban D besar sudut C. Oke, besar sudut C karena sudut C dengan sudut A itu sama besar ya, sifatnya yang kedua tadi. Berarti besar sudut C itu adalah 3x. Ya, berarti 3 kali 20 derajat sama dengan 60 derajat. Ya. Oke, besar sudut D. Nah, sudut D dengan sudut B itu sama besar. Ya, berhadapan. Berarti 6x. Berarti 6 kali 20 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, oke, itulah materi kita pada hari ini ya. Bapak harap kalian tetap mempelajari, tetap belajar di rumah ya, tetap jaga kesehatannya. Aku ucapkan terima kasih.